Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Hairunisa dari kelas 6A Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe isu. Jadi isu ini merupakan perbedaan pendapat yang diperdebatkan, masalah fakta, evaluasi atau kebijakan yang penting bagi pihak-pihak yang berhubungan. Lalu didefinisikan bahwa isu merupakan sebuah konsekuensi dari tindakan yang diusulkan seseorang atau pihak lain yang dapat membawa dampak dalam negosiasi pribadi dan penyesuaian sipil dan kriminal litigasi atau hal yang dapat menjadi sebuah masalah dari kebijakan publik melalui legislatif aturan tindakan. Jadi dengan kata lain, sebuah isu yang timbul ke permukaan adalah suatu kondisi atau peristiwa baik di dalam maupun di luar organisasi yang jika dibiarkan akan menjadi efek yang signifikan pada fungsi atau kinerja organisasi tersebut atau pada target-target organisasi tersebut di masa mendatang. Isu bisa meliputi masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan, atau nilai yang tengah berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Munculnya sebuah isu dapat disebabkan oleh ketidakpuasan sekelompok masyarakat, lalu terjadinya peristiwa dramatis, perubahan sosial, dan kurang optimalnya kekuatan pemimpin. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis isu. Jadi jenis-jenis isu saat ini, area manajemen isu telah menjadi luas dan sangat penting bagi perusahaan atau organisasi, khususnya pada bidang public relation. Secara umum, menurut Gaon and Ollenburg tahun 1995, isu dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Ini berdasarkan sumber isu, yaitu yang pertama isu internal, yaitu isu-isu yang bersumber dari internal organisasi. Biasanya hanya diketahui oleh pihak manajemen dan anggota organisasi. Yang kedua adalah isu-isu eksternal, yaitu mencakup peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang berkembang di luar organisasi yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada aktivitas organisasi. Dalam tulisan Horizon tahun 2008, dapat dideskripsikan dua aspek jenis isu, yaitu yang pertama aspek dampaknya. Ada dua jenis isu, yaitu defensif dan ofensif isu. Jadi defensif isu adalah isu-isu yang membuat cenderung memunculkan ancaman terhadap organisasi. Karenanya, organisasi harus mempertahankan diri agar tidak mengalami kerugian reputasi. Yang kedua tadi adalah offensive issue, adalah isu-isu yang dapat digunakan untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Selanjutnya adalah aspek keluasan isu. Ada 4 jenis isu diantaranya. Yang pertama adalah isu-isu universal, yaitu isu-isu yang mempengaruhi banyak orang secara langsung, bersifat umum, dan berpotensi mempengaruhi secara personal, sifatnya lebih imenen. Lalu yang kedua adalah isu-isu advokasi, isu-isu yang tidak mempengaruhi sebanyak orang seperti isu universal. Isu ini muncul karena disebarkan kelompok tertentu yang mengaku representasi kepentingan publik. Isu ini bersifat potensial. Lalu yang ketiga adalah isu-isu selektif, yaitu isu-isu yang hanya mempengaruhi kelompok tertentu. Bisa saja isu yang muncul berkaitan dengan kepentingan orang banyak, tetapi hanya pihak tertentu saja yang terpengaruh oleh isu tersebut dan lebih memperhatikan isu ini. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah isu-isu praktis, yaitu isu-isu yang hanya melibatkan atau berkembang di antara para pakar. Baik, lalu di sini saya akan sedikit membahas mengenai tahapan isu. Jadi tahapan isu itu adalah, saya jelaskan terlebih dahulu. Tipisnya perbedaan antara isu dan krisis sangatlah penting bagi seorang public relation untuk memahami tahap perkembangan isu itu. Krebel dan Vibert dan juga Gaon dan Ollenburg mengatakan bahwa isu sering berubah menjadi krisis melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah tahap origin atau potential state. Jadi pada tahap ini, seseorang atau kelompok mengekspresikan perhatiannya pada isu dan memberi opini. Ini adalah tahap penting yang menentukan apakah isu dapat dimanajemen dengan baik atau tidak. Public relation harus proaktif untuk memonitoring lingkungannya. Dan menurut Register dan Larkin, pada tahap ini isu-isu belum menjadi perhatian pakar dan publik secara luas, meskipun beberapa pakar sudah mulai menyadarinya. Kecenderungan yang terjadi harus diidentifikasikan sejak awal. Lalu tahap yang kedua adalah mediation dan amplification.
Jadi pada tahap ini, isu berkembang karena isu-isu tersebut telah mempunyai dukungan publik, yaitu ada kelompok-kelompok yang lain saling mendukung dan memberikan perhatian pada isu-isu tersebut. Pada tahap ini disebut juga tahap emerging atau perkembangan. Jadi mediasi bermakna bahwa orang-orang atau kelompok yang mempunyai pandangan yang sama saling bertukar pikiran sehingga membuat isu mulai meluas atau amplifikasi. Pada tahap ini, tekanan-tekanan sudah mulai dirasakan organisasi untuk menerima isu. Lalu tahap yang ketiga adalah tahap organization atau current state dan critical state. Jadi disebut tahap organisasi karena pada tahap ini publik sudah mulai mengorganisasikan diri dan membentuk jaringan-jaringan. Menurut Hainsworth, pada tahap ini dapat dikatakan sebagai tahap krisis. Jadi masing-masing pihak berupaya mempengaruhi pengambil kebijakan untuk semakin terlibat sebagai penengah atau pemecah masalah yang lebih memihak pada kelompok tertentu. Lalu tahap yang keempat adalah tahap resolution atau dormant state. Jadi pada tahap ini, pada dasarnya organisasi dapat mengatasi isu dengan baik sehingga isu diasumsikan telah berakhir sampai kembali dengan pemikiran dan persoalan baru atau muncul isu baru yang ternyata mempunyai keterkaitan dengan isu sebelumnya atau pada waktu peringatan saat isu mulai muncul pertama kali. Jadi itulah penjelasan sederhana mengenai isu yang menambah wawasan kita. Terkadang suatu peristiwa hanya diketahui oleh pihak internal organisasi saja dan tidak diketahui oleh eksternal organisasi. Akan tetapi, jika manajemen tak meresponnya dengan cepat dan memberikan informasi yang tepat serta dapat dipercaya, maka akan membuat keadaan menjadi semakin tak baik. Jadi demikian dari saya, semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.